Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya ya teman-teman di Sari Agung Channel. Channel yang membahas tentang tanaman sayuran buah dalam media polybag dan budidaya ikan air tawar kolam terpal. Pada kesempatan hari ini saya akan mengaplikasikan aplikasi tambahan ya teman-teman. Ini aplikasi susulan setelah kemarin sudah saya aplikasikan bahan-bahan untuk pembentukan biovlog. Jadi hari ini saya akan tambahkan lagi bahan-bahan untuk pembentukan biovlog pada ikan. Sebelum saya aplikasikan tambahan untuk pembentukan biovlog, ini nanti saya kasih makan terlebih dahulu ya teman-teman. Jadi ini peletnya juga sudah saya bibis. Untuk pembibisannya sudah pernah saya kasih tahu sebelumnya ya teman-teman. Jadi ada amino liquid itu sebagai perangsang nafsu makan, dan juga ada aquavita itu untuk vitamin, dan ada fermentasi EM4 dan molase. Jadi sudah saya bibis ya teman-teman. Baiklah, saya kasih makan terlebih dahulu ya teman-teman. Ya, alhamdulillah ya teman-teman. Jadi sampai sekarang itu nafsu makannya sudah masih kenceng. Tiap sore di daerah saya itu guyur hujan ya teman-teman. Hujannya itu sangat deras-deras. Ya, alhamdulillah ikannya ini sehat-sehat semua ya teman-teman. Ini belum mau saya panen ya teman-teman. Ini masih mau saya besarkan seperti apa nanti, sampai berapa bulan. Pakannya pun juga masih belum habis 10 kilo ya teman-teman. Jadi setelah saya kasih makan itu, selanjutnya nanti saya akan racik aplikasi untuk penambahan bahan-bahan pembentuk biovlognya ya teman-teman. Jadi bahan-bahan pembentuk biovlognya ini nanti juga tidak langsung saya kasihkan ke kolam. Ini nanti saya akan aerasi terlebih dahulu, atau saya aktivasi terlebih dahulu selama 30 menit sampai 1 jam. Kalau biasanya saya menunggu 1 hari, tapi kemarin saya lagi sibuk, jadi ya cara lainnya seperti itu ya teman-teman. Jadi saya aktivasi sampai 30 menit sampai 1 jam. Oh ya, untuk batu aerasinya ini nanti saya akan ganti ya teman-teman. Sebenarnya juga tidak masalah, tapi karena saya juga baru beli, jadi saya akan ganti. Untuk perawatannya, jadi setelah saya ambil yang di dalam itu nanti saya rendam semua, baru saya gosoki dengan sikat gosok ya teman-teman, baru saya jemur yang cuacanya sangat panas. Itu nanti besoknya atau beberapa hari kalau dipasang lagi itu nanti akan kencang lagi ya teman-teman. Baiklah, sembari kita menunggu sampai pakannya habis, ini akan saya aplikasikan atau akan saya racik bahan-bahan untuk pembentukan biovlognya. Yang saya butuhkan yang pertama itu booster aqua enzim ya teman-teman, atau probiotik. Ini aqua enzim saya hanya membutuhkan 5 gram. Kasih air ya teman-teman, airnya pun ini dari air kolam. Diaduk-aduk biar rata.
Yang selanjutnya ini saya menggunakan E4. Kenapa saya masih menggunakan E4 ya teman-teman? Mungkin teman-teman ada yang bertanya, Om, kok ada dua jenis, maksudnya probiotik dari Aquaenzym dan probiotik dari E4. Kalau menurut saya, kalau saya hanya menggunakan probiotik Aquaenzym, itu kotoran yang ada di atas air itu banyak teman-teman, tidak bisa terurai. Tapi kalau saya kasih tambahan E4 1-2 tutup, kotoran yang mengambang di atas kolam itu tidak ada. Mungkin ini untuk mengurai dan ini untuk membentuk probiotiknya. Kalau menurut saya seperti itu ya teman-teman, kenyataannya seperti itu. Kalau saya tambahkan E4, ini kotoran yang mengambang di atas kolam atau yang tidak terurai itu banyak. Tapi kalau saya gunakan E4 itu banyak yang terurai. Jadi saya gunakan E4 1-2 tutup botol untuk ukuran kolam 1 meter kubik. Ya, aduk-aduk ya teman-teman. Ini juga ada tetes tebu ya teman-teman, saya baru beli. Kalau di tempat saya seukuran botol besar seperti ini harganya 11.000. Ini saya hanya menggunakan 50 ml saja nanti ya teman-teman. Ini saya masukkan dulu di sini. Saya tambahkan air. Airnya itu dari air kolam ya teman-teman. Kalau saya sekarang saya masukkan molasenya atau tetes tebunya 50 ml. Saya tambahkan air dari air kolam juga. Diaduk-aduk ya teman-teman, karena ini kental jadi biar merata. Setelah itu saya masukkan saja ke wadah yang sudah ada probiotik sama E4 nya tadi ya teman-teman. Kalau untuk garam itu sudah saya aplikasikan kemarin ya teman-teman, saya tidak menambahkan garam lagi, sudah saya aplikasikan itu setelah hujan kemarin, yang hujannya itu sangat deras ya teman-teman. Jadi saya tambahkan garam 1-2 genggam tangan saja di kolamnya, langsung saya taburkan gitu aja ya teman-teman. Tambahkan air lagi dari air kolam. Ya, cukup seperti ini aja ya teman-teman. Setelah itu ini nanti saya akan aerasi atau aktivasi terlebih dahulu selama 30 menit sampai 1 jam. Langsung saja saya kasih aerasi ya teman-teman. Sebenarnya juga kurang kenceng aerasinya, ini saya menggunakan aerator yang satunya, atau emang saya peruntukkan untuk aerasi ya teman-teman. Jadi ini nanti ditunggu sampai 30 menit sampai 1 jam baru kita aplikasikan ke kolam. Seperti itu aja ya teman-teman, gampang. Kalau untuk mengecek kekentalan biofloknya apakah ada alatnya, itu ada ya teman-teman, tapi saya tidak punya. Saya hanya menggunakan feeling. Kalau airnya terlihat agak bening atau
kekentalan vlognya itu saya rasa kurang, ya saya aplikasikan lagi untuk pembentukan bahan-bahan biovlognya. Seperti itu ya teman-teman. Jadi tidak terlalu ribet kalau saya. Nyatanya juga ikannya juga sehat, pertumbuhannya juga cepat. Alhamdulillah ya teman-teman. Kalau saya ingin melihat vlog-vlognya itu simple ya teman-teman, saya hanya mengambil air kolamnya dengan gelas air mineral seperti ini. Saya lihat aja seperti ini ya teman-teman. Nah, ini yang mengambang-ambang atau yang berputar-putar itu vlog ya teman-teman. Itu biovlog atau yang namanya gumpalan kehidupan yang bisa untuk dimakan ikan. Kalau ada gumpalan-gumpalan yang turunnya cepat atau mengendapnya cepat, itu mungkin amonia ya teman-teman, atau kotoran-kotoran yang belum terbentuk biovlog. Tapi kalau turunnya lama itu namanya biovlog. Mungkin seperti itu ya teman-teman, asal ngawur aja ini saya. Baiklah, sembari saya nunggu 30 menit sampai 1 jam, saya akan ganti batu aerasinya saja ya teman-teman, biar gelembung udaranya itu tambah kenceng lagi. Langsung saja saya ganti satu persatu. Ini untuk diameternya itu 3 cm ya teman-teman. Ini udaranya kenceng teman-teman. Saya menggunakan WPLP Aquaman, WPLP 40 Aquaman ya teman-teman. Nah, ini baru, ini kenceng. Ini nanti akan saya gosok sama sikat, baru saya jemur. Yang ini karena sudah berlumut. Jadi yang penting itu aerasinya ya teman-teman. Dalam pembentukan biovlog atau budidaya biovlog itu aerasinya. Kalau aerasinya kencang, insya Allah ikan sama biovlognya itu akan seimbang ya teman-teman, karena kita itu memelihara dua makhluk hidup, ikan sama biovlog. Jadi kalau mungkin teman-teman mengalami masalah dalam budidaya ikan menggunakan sistem biovlog, dilihat dulu aerasinya ya teman-teman. Jadi ada 8 titik aerasinya, ini saya ganti semua ya teman-teman. Alhamdulillah mesin aeratornya itu awet ya teman-teman. Biarpun saya menggunakan yang mungkin beda sama yang lainnya, alhamdulillah awet. Sudah saya ganti semua ya teman-teman, 8 titik aerasinya. Ada tambahan batu aerasi lagi ya teman-teman, berwarna. Ini tomat teman-teman. Jadi istri saya ini baru panen sayuran. Ini bukan batu aerasi, berwarna. Baru panen. Ini panenan kita ya teman-teman, panen sendiri yang ada di atap rumah. Ada tomat, ada cabai, ada kacang panjang, ada jambu monyet, ada terong juga. Istimewa ini ya teman-teman. Ada lauknya, ada untuk membuat sambalnya, ada lalapannya. Kenapa saya sering berdua terus sama istri ya teman-teman? Ya karena kita belum dikasih momongan. Doakan saja ya teman-teman. Siapa tahu doa-doa dari teman-teman semua kita
langsung punya dua kembar. Dibuat santai aja ya teman-teman, karena rezeki itu sudah ada yang mengatur. Baiklah ya teman-teman, ini sudah 30 menit saya aerasi. Ini waktunya saya aplikasikan, tinggal saya masukkan aja seperti ini ya teman-teman. Pakai gayung seperti ini, disiram-siramkan pada atas aerasinya biar bisa menyebar rata. Jadi untuk pengaplikasiannya itu tidak setiap minggu ya teman-teman, dilihat kondisinya. Kalau sudah terlalu kental ya jangan, tapi kalau terlihat masih belum kental kita aplikasikan lagi. Cuma main feeling saja ya teman-teman kalau saya. Cukup dari saya ya teman-teman. Kalau ada pertanyaan silahkan untuk di komen di kolom komentar. Silahkan di subscribe yang belum subscribe, yang sudah subscribe terima kasih, Anda semua sangat luar biasa. Mohon maaf kalau ada kata-kata dari saya ada yang salah. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budidaya ikan nila.